Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Paroki merupakan kekuatan terpenting dalam kehidupan gereja. Agar fungsinya benar-benar menampakkan wajah kasih Allah, maka perlu ditata dengan baik dan sistematis. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang penataan paroki bertolak dari dokumen Kongregasi Klerus tentang pertobatan pastoral komunitas paroki dalam pelayanan misi evangelisasi gereja. Telah hadir bersama kami Romo Ardus Jahaut, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Santo Cyrillus Ruteng. Salam jumpa Romo, apa kabar hari ini? Baik, selamat pagi. Puji Tuhan, semoga baik-baik saja Romo ya. Iya. Nah Romo, pada tanggal 29 Juni 2020, Kongregasi Klerus menerbitkan instruksi berjudul Pertobatan Pastoral Komunitas Paroki dalam Pelayanan Misi Evangelisasi Gereja. Apa saja bentuk pertobatan pastoral paroki itu dan siapa-siapa saja yang perlu bertobat? Baik, pertama tentu kita tahu bahwa tahun 2020 bulan Juni, Kongregasi Klerus menerbitkan instruksi pastoral, pertobatan pastoral. Dan sebelum kita menjawab atau saya melihat lebih jauh dari pertanyaan tadi itu, baiklah kita lihat sedikit apa yang dimaksudkan dengan pertobatan pastoral dalam instruksi ini. Ya. Dalam instruksi ini, pertobatan pastoral itu sangat dipengaruhi oleh spirit Bergoglian Paus Fransiskus. Ya, dalam ensiklik Evangelium Gaudium, seruan apostolik Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Baik, dalam seruan apostolik ini, pertobatan pastoral yang dimaksudkan ini adalah bahwa kita tidak dapat membiarkan segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi ini penegasan dari Paus Fransiskus supaya pastoral yang dijalankan itu harus melangkah atau keluar dari rutinitas, dari kebiasaan yang telah ada. Ya, harus berani keluar, menyapa banyak orang dan tidak terkungkung atau terkurung dalam gaya pastoral yang lama. Jadi pertobatan pastoral menekankan suatu peralihan sebetulnya. Suatu peralihan dari cara yang lama ke cara yang baru. Dan pertobatan pastoral ini juga harus dilandasi oleh spirit misioner. Artinya apa? Pertobatan pastoral ini harus mengantar umat beriman di paroki untuk keluar, untuk melakukan satu evangelisasi, menginjili dalam segala bentuknya. Lalu kita masuk ke pertanyaan berikut, apa-apa saja yang bentuk pertobatan pastoral itu ya? Apa-apa saja bentuk? Bentuknya sebetulnya itu banyak ya. Tapi kalau kita merujuk atau mencermati dokumen ini, pertobatan pastoral komunitas paroki, kita dapat melihat bahwa bentuk pertobatan pastoral itu adalah suatu peralihan sebetulnya. Dari apa? Dari pastoral yang berpusat pada kebiasaan-kebiasaan lama, ya, yang nyaman di balik pastoral ritual sakramental, ke pastoral yang lebih terbuka, ya, lebih inklusif, ya, yang menyentuh atau menjawab kebutuhan banyak umat. Lalu bentuk lain itu adalah apa? Dari pola pendekatan kepemimpinan pastoral sentris yang dominan, pastor sentris, ke pendekatan atau pola pendekatan kepemimpinan dialogal partisipatif yang melibatkan sebanyak mungkin orang, umat beriman. Lalu bentuk lain itu dari pastoral yang hanya memperhatikan kepentingan sekelompok orang, ya, status sosial, ke pola pastoral yang memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang terbelakang, ya. Dan juga dari pastoral yang memperhatikan atau struktur atau sistem pelayanan pastoral yang kaku, birokratis, ke sistem yang lebih manusiawi, yang lebih terbuka, yang menyapa banyak orang. Lalu siapa-siapa saja yang perlu bertobat? Nah, ini pertanyaan menarik sebetulnya ya. Kalau kita membaca dokumen ini, ya ini kan untuk pertobatan komunitas paroki. Nah, itu artinya bahwa pertobatan atau siapa tuh subjek yang perlu bertobat itu
intinya komunitas umat beriman itu sendiri, ya semua sebetulnya. Semua. Dan mulai dari pastor paroki, ya pastor paroki sebagai gembala umat, dia pertama-tama yang harus bertobat. Nah, pertobatan itu tentu dalam banyak hal, ya, dalam cara mindset, mentalitas, ya, pola kerja, pola kepemimpinan, banyak. Ada banyak pertanyaan reflektif sebetulnya untuk pastor paroki kalau kita merujuk kepada dokumen atau instruksi ini, ya. Apakah misalnya pastor paroki itu telah sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai gembala umat atau tidak? Ya? Apakah selama ini dia sungguh-sungguh mencari ataukah hanya menunggu, ya? Duduk manis saja misalnya di paroki, ya? Ya, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh pastor paroki sebetulnya, ya. Bagaimana kepemimpinan yang dia jalankan selama ini, ya? Apakah dia melibatkan banyak umat, khususnya organ konsultatif seperti DPP, DKP, ya, Dewan Keuangan, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, subjek yang kedua yang perlu bertanya itu ya tentu Dewan Pastoral, ya. Apakah mereka selama ini telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk membantu pastor paroki sebagai gembala umat, ya? Apakah mereka juga menjalankan tugasnya dengan motivasi penuh pengorbanan ataukah ada pertimbangan untung rugi? Jadi ini yang perlu direfleksikan, dan tentu saja juga yang perlu bertobat adalah umat beriman secara keseluruhan, karena paroki adalah komunitas umat beriman dan umat beriman secara keseluruhan harus terlibat dalam kegiatan parokial, ya. Mereka harus mengambil bagian dengan caranya dalam kehidupan paroki. Jadi kalau ditanya siapa yang harus bertobat, semuanya, ya. Jadi itu yang perlu. Jadi Romo berbicara tentang pertobatan juga bahwa tidak selamanya kalau kita omong pertobatan itu dosa, bisa saja refleksi kebiasaan kita yang sebenarnya harus dilakukan tapi kita abaikan, ya Romo, ya. Ya, memang. Ya. Romo, selanjutnya nih Romo. Jadi begini, omong tentang pertobatan itu dia menyentuh, ya, aspek personal dan juga sebetulnya nanti ada hubungan dengan dimensi atau aspek struktural sistem, ya. Nah, jadi ini juga yang ditekankan dalam dokumen ini. Jadi melangkah dari atau bukan hanya pertobatan personal tapi juga pertobatan struktural, sistem yang harus dibaharui, ya, harus dibentuk, dipugar lah gitu secara baru. Oke Romo, nah latar belakang dokumen ini Romo diantaranya menjaga agar gereja tidak jatuh dalam dua ekstrem, yaitu klerikalisasi awam dan sekarisasi klerus. Apa maksudnya ini Romo? Oh ya, itu juga salah satu tema yang diangkat, ya. Yaitu, ya, dalam instruksi ini itu klerikalisasi awam dan sekularisasi klerus. Sebetulnya begini, kalau kita membaca dokumen-dokumen gereja, bukan hanya dalam dokumen ini saja bahaya ini diingatkan, bukan, ya. Juga dalam instruksi tahun 1997 dan juga dalam Redemptionis Sacramentum tahun 2004 ini juga dibicarakan sebetulnya. Jadi gereja atau tahta suci mulai memberikan satu arahan, peringatan bahwa dari banyak keluhan, dari banyak penyelewengan atau dalam banyak penyimpangan, ya, dalam banyak ranah liturgi, aspek pastoral lain, ada bahaya ini. Jadi klerikalisasi awam artinya bahwa awam mengambil peran yang seharusnya peran itu dijalankan oleh imam, ya. Jadi misalnya kita omong secara konkret, misalnya dalam bidang liturgi, misalnya, ya, ini satu bahaya klerikalisasi awam. Tapi misalnya gini, awam dalam perayaan Ekaristi membawakan homili, misalnya, ya, ini suatu penyimpangan dan ini sebetulnya bertentangan dengan aturan, ya. Jadi awam mengambil peran klerus atau mengambil peran imam. Lalu sebaliknya, awamisasi atau sekularisasi klerus atau imam itu menjalankan tugas yang seharusnya dijalankan oleh awam. Nah, bahaya yang paling besar yang diingatkan oleh tahta suci dalam
dokumen-dokumennya itu tentang imam yang terlibat dalam politik praktis. Ya, ketika dia masuk dalam ranah politik praktis, di sanalah ada salah satu indikasi kuat bahwa terjadi apa yang dinamakan dengan sekularisasi klerus. Ya, jadi imam mengambil peran yang seharusnya dijalankan oleh awam. Jadi gitu. Jadi itu ada bahaya yang diingatkan oleh oleh tahta suci. Jadi ada ada kecenderungan seperti itu, dan ini yang harus disikapi dalam konteks gereja, termasuk gereja di Keuskupan Ruteng tentu. Ya. Oke Romo, nah dokumen ini berbicara khusus tentang identitas paroki, bahkan menuntut wajah baru paroki Romo. Apa atau siapa paroki itu? Kemudian manakah tantangan dewasa ini dan wajah baru seperti apa sih Romo? Ya, ini memang fokus perhatiannya pada pertobatan pastoral, ya pertobatan pastoral komunitas paroki, dan juga di dalam dokumen ini dalam berbagian juga dikupas atau didalami khusus tentang paroki, ya paroki dengan tantangannya. Baik, sebetulnya apa atau siapa itu paroki? Itu kita harus melihat dalam pengertiannya yang umum, ya umum, yang lazim, yang dalam kitab hukum kanonik tentu. Intinya bahwa paroki adalah komunitas umat beriman, ya, yang penggembalannya diserahkan atau di bawah otoritas uskup diosesan, ya, penggembalannya diserahkan kepada pastor paroki. Jadi intinya itu komunitas umat beriman. Nah, tertentu, ya, di wilayah tertentu maksudnya, ya, dia dibentuk secara tetap, ya, tertentu di lingkungan tertentu, ya, misalnya paroki katedral, ya, paroki Kristus Raja, ada lokus tertentu, tapi itu komunitas umat beriman, ya, dibentuk secara tetap, bukan secara temporal, ya, yang penggembalannya ada di bawah kendali atau tugas pastor paroki. Ya, ini definisi yang lazim dari pastor paroki. Nah, dalam perkembangan selanjutnya itu yang diangkat dalam dokumen ini, konsep paroki secara geografis ini itu sudah tidak cukup untuk menjawab kebutuhan zaman ini, ya, kebutuhan dewasa ini, khususnya dengan perkembangan teknologi, ya, perkembangan dalam banyak aspek. Jadi ada semacam tuntutan untuk untuk melakukan satu peralihan. Jadi bukan hanya fokus pada paroki geografis, tapi harus keluar, go beyond territory. Itu bahasanya. Jadi keluar dari teritori, dari lingkungan itu untuk menjawab kebutuhan umat beriman, ya. Secara khusus sebetulnya kita bisa melihat gini, ya, dengan situasi pandemik inilah, ya. Orang tidak bisa ke gereja lagi, gitu? Iya. Orang tidak bisa berkumpul sebagaimana biasanya, toh? Nah, paroki harus melihat ini sebagai suatu peluang sebetulnya, ya, dari tantangan bagaimana menjawab kebutuhan umat akan pelayanan rohani, ya. Dan sekarang, ya, dengan perkembangan sekarang, orang juga tidak hanya terpaku pada parokinya. Saya misalnya bisa mengikuti live streaming misa dari Vatikan, juga di Jakarta, kamu juga mungkin, ya. Jadi kita lagi sekat itu sudah terbuka. Jadi dengan dokumen ini diingatkan bahwa bagaimana menjangkau umat dengan kebutuhannya yang real, ya. Jadi ada banyak tantangan khususnya di bidang teknologi dengan arus informasi yang berkembang sekarang ini, ya. Jadi wajah baru sebetulnya, ya, wajah yang dibaharui, ya. Jadi kalau dulu atau kalau pemahaman kita tentang paroki itu kan lebih terbatas pada konteks, pada wilayah kita, ya, pada paroki yang lama. Wajah yang baru harus mengatasi itu, harus menjawab kebutuhan yang real, kontekstual, ya. Bagaimana paroki memberikan jawaban atas kebutuhan umat yang real dengan konteksnya. Ya, jadi itu kalau sebetulnya wajah yang dibaharui. Sebetulnya begini, dalam konsep paroki yang lama harusnya juga ini diupayakan, karena dia tidak boleh terpaku. Katakanlah gini,
pastor paroki dia harus juga harus juga mengupayakan pastoral yang sinergis, misalnya antara paroki yang berdekatan misalnya toh. Jadi tidak hanya terbaku kotak-atik hanya sebatas wilayah parokinya saja gitu. Ya, itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi ya Romo, harus paroki itu go beyond territory, atau biasa sekarang kita bilang keluar dari zona nyaman ya. Jadi ada banyak hal yang perlu diperbarui, bukan wajah baru tapi wajah yang dibarui ya Romo. Artinya begini ya, jadi konsep paroki yang lama bukan kita mau menghilangkan konsep, bukan, tapi bagaimana identitas misioner penginjilan itu betul-betul ditampakkan dalam situasi sekarang ini untuk menjawab kebutuhan umat. Jadi begitu. Oh ya. Nah Romo, dokumen berbicara tentang Dewan Pastoral Paroki ya, DPP. Siapa DPP dan apa tugasnya menurut dokumen ini Romo? Oh ya baik. Itu dokumen ini juga menyinggung tentang Dewan Pastoral. Sebetulnya dia tidak mengangkat hal yang baru sama sekali ya, tapi apa yang diangkat dalam dokumen ini itu sebetulnya satu menggarisbawahi kembali apa yang ditegaskan dalam kitab hukum kanonik tentang DPP ya. Siapa itu DPP? DPP itu adalah organ konsultatif dan rekomendatif ya, yang bertugas untuk membantu pastor paroki dalam menjalankan reksa pastoralnya. Jadi intinya dia tugas organ konsultatif ya, rekomendatif ya, yang membantu tugas pastor paroki sebetulnya dalam banyak hal untuk menjawab kebutuhan umat ya. Jadi dia membantu pastor paroki mengidentifikasi kebutuhan umat ya dalam keseluruhan aktivitas setiap hari ya. Itu identitas hakikat dari Dewan Pastoral ya. Lalu apa tadi tugasnya menurut tugasnya ini ya, juga ada dalam kitab hukum kanonik sebetulnya banyak tugas, tapi sekurang-kurangnya tugas dari DPP ini ya merujuk pada 3 kata kunci dalam bahasa Latin. Ada namanya investigare ya, perpendere dan proponere. Saya jelaskan ini ya. Jadi investigare artinya DPP itu bertugas untuk melakukan apa? Mencermati ya, meneliti, menganalisa keadaan dan situasi umat. Dan keadaan dan situasi umat inilah yang kiranya nanti dijawab oleh program-program pastoral. Jadi dia bertugas pertama itu mencermati, menganalisa ya, melihat apa situasi ya, situasi tantangan peluang yang ada dalam itu. Yang pertama dia melakukan investigasi ya. Yang kedua itu perpendera, itu artinya mempertimbangkan ya, mempertimbangkan. Dia memberikan pertimbangan menyangkut apa, karya pastoral apa yang dapat menjawab kebutuhan umat. Jadi dia harus apa dulu? Yang pertama dulu dia mencermati, meneliti itu. Lalu setelah dia mencermati, meneliti, apa kiranya karya pastoral apa? Dia memberikan pertimbangan kepada pastor paroki ya, itu. Lalu yang ketiga nanti propendere itu propose, recommend ya, dia memberikan rekomendasi praktis, usul saran maksudnya ya kepada pastor paroki. Karena kita tahu bahwa pastor paroki itu dia yang menjadi apa ya, penentu sebetulnya ya, penentu. Jadi sekali lagi DPP ini hanya organ konsultatif, bukan organ deliberatif. Jadi keputusan akhir tetap pada pastor paroki ya, gitu ya. Jadi mungkin perlu dijelaskan juga mungkin apa yang maksudnya suara konsultatif ya. Jangan sampai orang bingung seolah-olah ini bertentangan dengan demokrasi lah, seolah-olah ini bukan. Suara konsultatif artinya begini ya, sederhana begini. Jadi pastor paroki itu dia bebas menerima atau menolak usulan atau nasihat dari DPP ya, itu sederhana ya. Konsultatif dia bebas menerima atau menolak. Nah menariknya begini, kalau kita katakan bahwa pastor paroki itu bebas menerima atau menolak, kalau bebas menerima mungkin tidak sulit untuk dijelaskan, ya terima toh. Tapi kalau menolak, nah bagaimana kita
melihat dalam konteks seperti ini, menolak. Kalau dalam kasus tertentu, pastor paroki itu, ini dalam pengalaman juga dari sharing teman-teman di paroki juga, ya dia katakan bahwa dalam pertemuan tertentu mereka menolak usul saran dari DPP. Apakah ini dibenarkan secara hukum? Itu kan pertanyaannya, ya? Kalau dari segi hukum sebetulnya ada dia punya panduannya, boleh dalam situasi tertentu pastor paroki menolak usul saran dari dewan pastoral. Tapi tentu sebelum dia menolak, ini dia punya catatan pentingnya. Sebelum dia menolak, dia betul-betul harus melakukan discernment di hadapan Tuhan, dengan hati nuraninya untuk mempertimbangkan segala sesuatu, bahwa apa yang diusulkan oleh DPP itu menurut pastor paroki sebagai gembala utama paroki itu tidak pas atau tidak tepat, gitulah ya. Jadi dia bisa saja menolak usul saran itu, menolak usul saran. Jadi ada 3 kriterianya, ada 3 kriteria menjadi titik tolak panduan dia untuk melihat. Penolakan itu demi keutuhan iman umat, itu yang pertama Dia bisa menolak kalau dari segi iman umat, keutuhan iman itu dibahayakan, dia bisa tolak. Atau manfaat rohani dan jasmani yang lebih besar, dia bisa menolak karena mungkin usulan itu tidak memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat. Yang ketiga itu pertimbangan apa? Martabat pribadi seseorang. Ini yang 3 hal yang harus diperhatikan. Kalau dia menolak, barometer itu harus diukur. Jadi bukan sekedar menolak atas dasar arogansi kuasa karena dia merasa bahwa saya pastor paroki, kau tahu apa? Saya lebih tahu. Bukan itu ya. Jadi saya kira juga tidak bijaksana kalau pastor paroki menolak begitu saja usulan dari DPP tanpa ada pertimbangan yang matang ya. Jadi DPP tidak bisa memaksa pastor paroki juga ya. Tapi tidak berarti bahwa pastor paroki juga mengabaikan usul. Itu berkait dengan suara konsultatif tadi itu ya. Jadi ada juga yang bertanya begini, apakah suara konsultatif ini bertentangan demokrasi? Suara terbanyak maksudnya toh? Karena begini, kalau misalnya dalam sidang DPP kan banyak orang nih. Kalau suara terbanyak mengatakan seperti itu, ya suara demokrasi ya harusnya, walaupun mungkin menurut pastor paroki itu tidak benar. Saya pikir ini perlu hati-hati dalam menyikapinya. Jadi kita tidak menurut sistem demokrasi dalam arti modern, dalam arti bahwa sumber legitimasi itu adalah dari bawah, bukan. Demokrasi selalu dalam paham atau ada hubungan secara teologis juga dalam gereja ya. Jadi kalau demokrasi yang dimaksudkan itu sebagai etos yang menekankan apa? Sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mendengar ya, berdialog ya, mendengar. Jadi paroki juga menganut asas demokrasi. Kalau dipahami dalam arti etos itu seperti itu ya, bukan soal suara terbanyak. Jadi begitu. Nah Romo, selain berbicara tentang DPP, dokumen ini juga berbicara tentang Dewan Keuangan Paroki. Mungkin bisa Romo jelaskan mungkin hakikat DKP dan juga tugasnya menurut dokumen ini. Dewan Keuangan. Sekali lagi ini memang dalam dokumen ini juga dibicarakan tentang Dewan Keuangan ya, Dewan Keuangan Paroki. Baik, sebetulnya tidak ada hal yang baru selain pengulangan dari apa yang ditegaskan dalam ketentuan normatif ya, kanonik. Pertama, kita harus ingat bahwa mengapa Dewan Keuangan Pastoral, Dewan Keuangan Paroki itu perlu. Mengapa tidak hanya bendahara? Ini pertanyaan banyak orang sebetulnya. Mengapa DKP itu perlu? Mengapa tidak cukup bendahara sih? Mengapa? Nah, kita harus ingat bahwa paroki yang didirikan secara resmi, formal, itu dia berbadan hukum. Jadi, ketika sebuah paroki didirikan, pada saat itu dia berbadan hukum. Dan setiap yang berbadan hukum sebagai badan hukum publik, ya, dia harus memiliki dewan keuangan.
Nah, ini dasarnya. Jadi tidak cukup bendahara paroki atau DPP ya. Oke. Lalu apa itu atau hakikat? Apa yang maksudnya DKP? DKP itu merupakan wadah struktural ya, fungsional yang juga membantu pastor paroki dalam mengurus keuangan dan harta benda gereja, harta benda paroki. Ya, itu dia wadah struktural yang sungguh-sungguh membantu pastor paroki dalam mengurus hal. Karena pastor paroki itu perlu dibantu dalam banyak hal, khususnya dalam bidang keuangan. Ya, dalam hal keuangan dan pengelolaan harta benda. Jadi perlu ada orang yang ahli, expert di bidang ekonomi. Ya, karena itu menjadi penting juga soal pemilihan anggota DKP ini. Jadi tugasnya bukan untuk mengawasi pastor, bukan. Ya, dia membantu pastor untuk bersama-sama mengelola keuangan harta benda gereja sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan maksudnya, ya, sesuai dengan maksudnya. Lalu apa yang menjadi tugas? Tugas Dewan Paroki itu banyak. Ya, dia menjamin pengimplementasian pedoman keuangan paroki ya dalam pengelolaan. Dia menjamin perwujudannya ya. Lalu juga dia memberikan nasihat ya, saran, pertimbangan menyangkut pengelolaan harta benda gereja, harta benda paroki. Lalu juga dia merencanakan dan memeriksa anggaran pendapatan dan belanja paroki. Dia bertugas ya. Dia merencanakan dan memeriksa anggarannya. Jadi bendahara paroki dia membuat ini anggaran, membuat bagaimana menganggar. Lalu DKP itu yang memeriksa ya, lalu dia juga memeriksa laporan keuangan, lalu dia juga mengusulkan salah satu tugasnya itu mengusulkan kepada pastor paroki siapa yang dapat menjadi bendahara. Dia yang mengusulkan ya, dia yang mengusulkan. Lalu tugas lain itu mengadakan rapat rutin bersama pastor. Jadi itu kurang lebih tugas dari. Nah, tugas dari DKP itu ya, juga memang dalam kitab hukum kanonik itu tidak dicantumkan, tapi nanti kita lihat dalam statuta Dewan Keuangan Paroki yang dikeluarkan oleh uskup diosesan. Di situ nanti kita akan melihat banyak. Lalu juga hal yang penting juga yang perlu diingat. Mengapa saya tadi menyinggung statuta? Karena dalam statuta itu disinggung tentang pengelolaan luar biasa. Maksudnya ada pengeluaran keuangan tertentu yang melampaui ya, yang minimal ketentuannya. Misalnya itu dalam dalam statuta Keuskupan Ruteng kalau saya tidak salah misalnya gini, pengeluaran di bawah 1 juta diatur oleh pastor paroki ya. Di atas 1 juta sampai 5 juta dengan konsultasi. Di atas 5 juta sampai 10 juta itu harus meminta persetujuan. Beda konsultasi dan persetujuan. Ya. Konsultasi, tapi dia tidak minta misalnya, dia jalan terus. Ya tentu tidak dipersoalkan, tapi secara moral dia bersalah. Tapi kalau misalnya ada yang ditegaskan dengan meminta persetujuan, tanpa persetujuan tindakan pastor paroki dalam hal keuangan itu tidak sah. Ya, lalu misalnya 10 juta ke atas minta persetujuan uskup ya, uskup diosesan. Itu nah, kita tahu ini dari mana? Kita lihat di statuta keuskupan menyangkut Dewan Keuangan Paroki ya. Jadi ini tugasnya banyak deh nih ya. Jadi kita harapkan di setiap paroki khususnya di Keuskupan Ruteng ini sudah ada DKP ini ya. Kalau DPP saya kira semua sudah punya. Karena mengapa harus? Karena ada tuntutan kanoniknya, yuridisnya. Kalau DKP itu tergantung kebijakan keuskupan. Tapi yang ini sudah ditegaskan secara eksplisit bahwa harus ada. Karena itu kita harapkan ini ada di setiap paroki. Walaupun tentu tidak mudah ya, karena kita dengan mencari orang yang tepat untuk mengurus itu keuangan paroki memang. Ya, seperti itu. Ya. Nah, Romo, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Instruksi ini juga mengangkat tema klasik dalam sejarah gereja, yakni persembahan perayaan sakramen baik dalam bentuk kolekte, intensi misa dan lain-lain. Praktek simoni juga diperingatkan lagi.
Apa saja yang perlu diperhatikan serius terkait persembahan dalam perayaan sakramen ini, Romo? Baik, begini ya. Jadi dalam banyak diskusi dengan teman-teman ya, imam ya, maupun ada sebagian uskup ya, tema ini menjadi salah satu tema krusial sebetulnya ya, tentang persembahan umat beriman. Jadi dalam dokumen ini diangkat secara khusus. Tentu ada alasannya ya, ada alasan-alasan tertentu mengapa Dewan atau Kongres Klerus mengangkat salah satu pokok penting ini ya, jadi tentang persembahan ya. Apa saja yang harus diperhatikan secara serius menyangkut persembahan dalam perayaan sakramen? Banyak sebetulnya, banyak. Apa saja dari pihak umat, apa yang harus diperhatikan ya? Yang paling penting menurut saya itu umat harus menyadari bahwa stipendium atau stip sebetulnya istilahnya, stipendium yang diberikan kepada imam tertentu untuk mengaplikasi misa itu merupakan wujud partisipasi mereka ya dalam membantu tugas imam ya. Jadi bukan sebagai harga sakramen atau memberikan intensi bayarnya 50.000 bayarnya. Jadi keuskupan tentu bisa memberikan standar minimal ya, standar minimal. Jadi sekali lagi dari sisi umat mereka harus menyadari bahwa sumbangan yang mereka berikan, kalau stipendium selalu ada hubungan dengan uang ya. Nah, untuk mengaplikasi intensi misa dalam perayaan Ekaristi. Ya, itu tentu menjadi hak dari imam tentu ya. Dan dari sisi umat mereka harus menyadari bahwa itu bukan untuk membayar intensi, bukan. Ya, itu sebagai wujud partisipasi kecintaan mereka terhadap gereja dan juga terhadap pelayanan imam itu ya, itu yang pertama. Jadi itu kan sumbangan sukarela sebetulnya ya, tujuannya untuk membantu pelayanan ya. Jadi lalu dalam hubungan dengan kolekte yang sama sebetulnya mereka harus memberikan dari hati sebetulnya, bukan karena terpaksa ya, bukan karena disuruh karena atau takut kalau tidak beri nanti tidak enak, bukan. Mereka memberi tips atau kolekte atau persembahan itu harus berangkat atau keluar dari hati nuraninya sebetulnya sebagai umat, dan sisi lain mereka menyadari tanggung jawabnya terhadap kehidupan gereja khususnya di paroki ya. Dan kita tahu bahwa kehidupan di paroki itu ya supaya dapat disupport kegiatan imamnya itu dari kolekte itulah. Kalau misalnya imam atau umat tidak memberikan kolekte atau merasa rugi sekali untuk memberi, ya ini perlu diperhatikan ya. Kalau mereka sungguh-sungguh mencintai gereja, mencintai imam, pelayan, saya kira mereka juga akan memberi dengan hati yang tulus ya, hati yang tulus ya, hati yang. Lalu sekarang, nah ini penting ya, sisi lainnya dari sisi umat ya. Sekarang dari sisi, dan saya mungkin lebih tekankan ini sebetulnya ya, dari segi atau dari pihak imam, hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Itu kan, ini kan pertanyaan yang penting ya. Tentu dalam hubungan dengan stips itu, stipendium itu, para imam atau hendaknya memperhatikan ketentuan dalam kitab hukum kanonik. Banyak kali. Tadi kamu menyinggung tentang apa? Yang kamu singgung itu tadi salah satu saja. Ya. Hendaknya menjauhkan segala kesan perdagangan. Stimoni, dari itu kan perdagangan sakramen. Stimoni. Ya. Itu memang ditekankan dalam kitab hukum sebetulnya ya, tentang bahaya ini. Mengapa ini ada dalam kitab hukum kanonik? Karena dulu ada seperti itu. Nah, jadi untuk mencegah kerakusan klerikal supaya mereka tahu tugasnya sebagai imam, maka gereja menetapkan berbagai ketentuan aturan untuk membantu sebetulnya, membantu mengarahkan imam itu. Lalu berkaitan dengan menjauhkan segala kesan perdagangan sakramen, jual beli tips atau praktek simoni tadi itu. Lalu apa ini maksud dengan perdagangan tips misa? Apa?
Perdagangan tips ini bisa dilihat dalam berbagai tindakan, ya, supaya jangan bilang apa bentuknya, ya toh? Kalau tentang simoni itu seperti apa tuh? Perdagangan tips yang disinggung dalam kitab hukum kanun apa bentuknya, ya toh? Ini kan pertanyaan, bukan hanya pertanyaan kamu, pertanyaan banyak orang, apa bentuknya? Nah, yang pertama itu bisa gini, merayak seorang imam atau perdagangan tips itu salah satu indikator gini, atau apa bentuknya? Imam dia itu merayakan misa kalau ada tips. Itu satu. Kalau tidak ada tips dia tidak mau. Dia tidak mau. Misalnya, ini salah. Yang kedua, menghimpun sekian banyak stipendium dalam satu misa. Kamu tahu Pak, dalam aturan gereja itu satu misa intensi, satu misa satu intensi. Tidak boleh dikumpul jadi satu. Itu secara aturannya ya, ada segi aturannya maksudnya. Jadi praktek perdagangan tips itu juga ada dari kecenderungan itu mengumpulkan sebanyak mungkin. Nah, tentu banyak diskusi itu karena ada pertimbangan khusus ini. Tapi celakanya bahwa kalau pengumpulan itu hanya diperuntukkan bagi kepentingan diri, ya itu yang menjadi repot ya. Lalu tindakan lain itu perdagangan tips itu menugaskan imam lain mengaplikasi misa bagi stipendium di bawah standar tertentu. Itu juga salah satu bentuknya. Jadi dia suruh imam lain saja. Lalu dari tips ini lalu dia beri yang sedikit. Itu salah satu bentuk perdagangan. Lalu menolak permintaan orang miskin yang tidak bisa memberikan tips. Dia bawa instansi tanpa ada tips, lalu dia tolak. Nah, ini bentuk-bentuk perdagangan tadi itu ya. Jadi imam sekira kita bersyukur bahwa tidak banyak atau hampir ya bisa dipertanyakan juga. Jadi kita mungkin dengar selentingan isu, tapi kita berharap tidak ada yang seperti itu. Jadi tapi dulu ada. Karena dulu ada praktis, maka ada ketentuannya. Karena dalam hal keuangan gereja lebih strict, lebih keras. Jadi dia tidak mengatakan atau mengandai-andaikan imam tahu atau pastor, tidak. Dalam hal keuangan dia akan gariskan secara tegak. Ya, seperti itu. Nah, lalu poin-poin yang lain itu banyak sebetulnya ya, berkaitan dengan berkaitan dengan persembahan umat, dari sisi umat, dari sisi imam ya. Lalu yang penting juga diingatkan dalam dokumen ini bagaimana imam itu memang begini ya, di keuskupan itu kan ada penentuan tips, ada setiap keuskupan itu ada intensi minimal misalnya 20.000, saya tidak tahu berapa, saya tidak tahu persis ya, 10.000 atau 20.000. Ini minimal. Nah, dokumen ini ingatkan imam begini, kalaupun atau umat tidak dapat memberikan tips itu, tidak berarti bahwa dia menolak untuk mengaplikasikan misa. Itu bagian dari perdagangan tips juga jadi nanti. Ya, jadi ini agak keras dalam bidang ini ya, dalam hal-hal seperti ini ya. Dari gereja sangat-sangat menggarisbawahi ketentuan seperti ini. Lalu dalam dokumen ini juga ditekankan tentang keteladanan hidup dari imam dengan semangat hidup miskinnya. Jadi bagaimana dia menghayati hidup dengan lebih sederhana ya, dan ini membantu umat dalam menghayati atau dalam memberikan sesuatu juga bagi gereja kalau dia lihat cara hidup imamnya ya yang sederhana ya, yang baik ya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi juga ditekankan juga ada kemungkinan pengumpulan persembahan secara sukarela secara umum misalnya ya. Di Keuskupan Ruteng itu ada yang namanya gesar ya. Nah, itu kan tekanannya kan pada aspek sukarela yang memberi dari hati, bukan karena ada patokan, tapi dia mungkin ini yang perlu dikembangkan di hari-hari selanjutnya gitu. Nah Romo, meski bicara banyak hal terkait pengorganisasian paroki,
Dokumen ini menandaskan pentingnya evangelisasi. Hal ini yang menjiwai dan menggerakkan kehidupan paroki. Bisa Romo jelaskan? Ya, baik. Kita secara sederhana kan kita pahami evangelisasi itu kan penginjilan, ya. Bagaimana kehidupan gereja itu sungguh-sungguh mewartakan kabar gembira itu sendiri, ya. Jadi kalau dihubungkan dengan paroki, kita tahu bahwa puncak dari keseluruhan reksa pastoral itu adalah supaya paroki menjadi daya dorong dari evangelisasi itu sendiri. Jadi bagaimana komunitas umat beriman itu menjadi tempat fundamental pewartaan Injil. Jadi bukan hanya sibuk dengan hal-hal liturgis, itu penting, ya. Bukan hanya itu, tapi yang ngomong tentang go beyond teritori itu juga adalah hubungan dengan evangelisasi, sebenarnya penginjilan. Jadi bagaimana umat sungguh-sungguh diingatkan akan mandat misioner evangelisasi, dalam arti bahwa sebagai komunitas umat beriman mereka harus inklusif, harus keluar. Tadi kamu katakan keluar dari zona nyaman. Itu penginjilan sebenarnya. Evangelisasi membawa kabar gembira, tentu lewat kata-kata, lewat tindakan, lewat perbuatan. Jadi menurut saya mati hidupnya sebuah paroki itu tergantung bagaimana dia sungguh-sungguh memperhatikan aspek ini, evangelisasi ini. Jadi ini tentu yang diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam sukacita Injilnya, ya. Bagaimana kehidupan paroki itu harus sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang membawa kabar gembira Injil itu. Jadi umat beriman punya tugas tentu bagaimana dia hidupnya, ya, sungguh-sungguh mewartakan kabar gembira itu. Jadi tidak hanya sibuk dengan hal-hal rutin gitu, hal-hal yang biasa, ya, urus ini, urus itu, bukan. Jadi harus keluar dari situ, ya. Dia membawa sukacita kabar gembira Allah itu supaya dari evangelis seperti itu, sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin jiwa diselamatkan juga lewat pelayan, lewat evangelis penginjilan yang kita jalankan itu. Itu kurang lebih secara singkat, ya. Romo, ini pertanyaan terakhir nih, Romo. Apa relevansi dokumen ini dengan program fokus tata layanan atau tata kelola pastoral kasih di keuskupan kita di tahun 2021 ini? Apa relevansinya? Iya. Apa relevansinya? Saya berpikir, ya, kalau kita kembali ke tema dasar dari dokumen ini kan tentang pertobatan, ya. Memang banyak hal yang diangkat dalam dokumen ini, ya. Kita tidak cukup waktu untuk menggali semuanya. Ada banyak aspek, ya. Kalau ditanya apa relevansi, focal point dari dokumen ini kan soal pertobatan, ya, pertobatan pastoral, ya, dalam banyak aspek, ya. Dalam banyak, jadi dari sisi pastor paroki, umat. Nah, apa relevansinya dengan tata pelayanan kasih, ya? Menurut saya begini, relevansinya pada spirit pertobatan itu sendiri, ya. Spirit bagaimana supaya dapat menjalankan tata kelola pelayanan kasih itu. Pertama-tama pastor paroki, umat beriman atau DPP atau siapapun yang mengambil bagian secara langsung, ya, harus pertama-tama membaharui dirinya, ya. Menyadari tugasnya, ya. Dan selanjutnya nanti dia akan menjalankan tugas atau tanggung jawab dengan baik atas dasar spirit kasih itu sendiri. Karena begini, tujuan dari pelayanan kita, dari pelayanan gereja, juga pelayanan di konteks parokial misalnya itu, ya, bukan untuk membangun gedung, ya, bukan untuk membangun hal-hal fisik, bukan. Itu sarana untuk mendukung, tapi jauh lebih dari itu, Qur'an marum, orang katakan, ya, penyelamatan jiwa, keselamatan jiwa. Jadi sentral dari pelayanan kasih itu ada pada manusia. Karena itu relevansinya mungkin menurut saya itu lihat bahwa apapun pelayanan yang kita buat, ya, pelayanan atau kegiatan-kegiatan pastoral kita harus berlandaskan kasih itu. Jadi sistem yang dijalankan juga itu harus dijiwai oleh semangat kasih itu yang manusiawi, ya, jauh dari kesan birokratis misalnya, ya. Jadi manusia yang harus menjadi sentral dari
Ya, jadi bukan soal kita banyak buat kegiatan, tata pelayanan kasih menurut saya itu bukan soal bahwa kita banyak mencanangkan kegiatan, bukan. Menurut saya ya, secara pribadi bukan. Tapi bagaimana kualitas dari pelayanan kita itu, ya, yang betul-betul dilandasi oleh apa? Sikap yang mau membawa sebanyak mungkin orang kepada Tuhan. Jadi untuk saya begini ya, kalau bertemu dengan rekan-rekan imam bertugas di pastor, ini ada hubungannya tadi ya. Saya tidak terlalu, ya tentu aturan gereja itu penting ya, tentu tata kelola yang rapi, manajemennya, oke, itu baik ya. Tapi tentu di balik semuanya itu kan kita mau menghantar sebanyak mungkin orang kepada Tuhan. Ya berapa banyak orang yang jiwa yang kau selamatkan pada hari ini misalnya, bukan soal proyek banyak yang kau buat. Jadi saya melihat bahwa relevansinya kepada spirit pertobatan itu menjadi titik tolak untuk membangun sebuah tata kelola pelayanan atas kasih itu yang pertama ya, pertobatan itu pertama. Yang kedua untuk melihat bahwa yang kita layani itu manusia, karena itu manusia yang tentu harus kita layani dengan kasih. Kasih bukan hal sentimental ya. Bukan soal rasa kasihan, bukan. Kasih lebih dari itu. Compassion itu lebih dari hal-hal yang sentimental. Jadi ada konteks tertentu di mana kita harus mengedepankan spirit atau manusia itu yang diselamatkan, tentu tanpa mengabaikan ketentuan atau aturan-aturan yang perlu untuk itu. Ya, dalam banyak kasus misalnya. Oke, tata pelayanan kasih kita harus merangkul banyak orang, tapi ada sisi lain yang harus kita perhatikan ya, karena kasih Tuhan tidak boleh di-abuse, ya, tidak boleh disalahgunakan. Jangan ada dasar kasih, kita ya sudah tidak perlu lagi ada aturan, tidak, bukan itu. Jadi kasih yang betul-betul ya yang genuine lah, ya, yang sungguh-sungguh ya. Jadi bukan yang sekedar-sekedarnya saja. Menolong orang ya, tapi itu tentu harus melihat situasi konteks. Jadi sekali lagi relevansinya menurut saya itu pada semangat pertobatan yang dibangun, dan semangat pertobatan inilah menurut saya menjadi daya dorong untuk membangun sebuah tata kelola pastoral kasih itu. Itu kurang lebih. Oke, ya. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Terima kasih kepada Romo Ardus yang telah berbagi informasi bersama kita hari ini. Semoga apa yang dibagikan dapat menambah wawasan informasi dan juga semakin memperbarui iman umat di Keuskupan Ruteng. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi selanjutnya.